memasukkan aku ke dalam surga. Berdiam bukan? Jangan juga kelamaan nanti kesian ini kita. Jadi saya atur waktunya bapak-bapak ya. Tadi Al-Quran, saya atur bagaimana modelnya. Jadi jam 3, kalau bisa jam 3 sampai 1 jam, jam 4 sudah berdoa. Jadi 3 amalan dibikin dalam 1 jam. Salat, mengaji, baru doa. Jam berapa baru sahur? Umpamanya, kalau sekarang imsak azan umpamanya jam setengah 5 umpama. Maka di mana sahur yang paling bagus? Jam 4:10 itu sahur paling bagus. Jam 4:10 itu sahur paling bagus, Pak. Karena sahurnya Nabi tadi, bagaimana sahurnya Nabi? Setelah sahur langsung salat subuh. Ini yang jadi penyakit hari ini. Bu, kita sahur jam 12 malam. Oke, sah, boleh. Habis itu azan subuh terlewat, tidur kembali. Nabi habis sahur tidak pernah tidur kembali. Coba kita praktekkan ini kalau bisa. Jadi makanya sahurnya jam 4:10 sudah boleh. Makan 10 menit saja makan. Minum, sikat gigi. Sudah. Mudah-mudahan bisa. Jadi jangan sahur itu jam 3 duduk di atas meja makan sampai azan di masjid masih duduk di atas meja makan. Tidak meningkat kita punya Ramadan. Ditambah salatnya. As-suhuru akulu barakah. Makanan itu jadi berkah kata Nabi karena sahur. Makanan jadi berkah karena sahur. Misalnya di hadis yang lain kata Nabi, makanan berkah karena orang-orang miskin. Apa makanan itu yang berkah? Bukan, orang miskinnya. Apa makanan itu berkah? Bukan, sahurnya yang bikin berkah itu makanan. Istighfar jadi berkah karena sahur. Istriku jadi berkah karena memasak di waktu sahur. Ayo disuruh ibu-ibu memasak. Tapi persiapkan alat dapur. Makanya saya sarankan bulan Ramadan ini sebelum masuk kalau ada uang lebih kasih. Kata Nabi, biar kita campur-campur. Kata Nabi, kalau mau rezekinya laki-laki itu berkah, senangkan ibu-ibu, istri-istri. Tapi jangan juga kelebihan hanya beri perawatan. Itu salah. Karena tetap kita berkeruk, tetap rambut putih. Artinya kalau ada kelebihan uang beli memang bawang 5 kilo, bawang putih 3 kilo, target sampai akhir Ramadan supaya perempuan aman di dapur. Jadi jangan nanti sahur masih 20, besok baru padang, besoknya serba 10.000, besok akhirnya yang masuk surga di hari kemudian baru padang, masih 20, serba 10.000 itu semua masuk surga. Mana kita punya istri, kita tidak pernah memasak, sudah mereka memasak, berkah. Apalagi kalau mereka sementara haid, maka untuk mengambil pahala memasak. Kemudian begitu juga makan sahur, berbuka. Kata Rasulullah, An-Sahal terakhir, "Fala yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitrah." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selagi mereka siap dalam berbuka. Jadi jangan salah terjemahkan. Ya. Jangan kita salah terjemahkan. Selagi cepat berbuka. Kalau belum waktunya tidak boleh dipaksa berbuka cepat. Artinya ketika semua berbuka kita sudah siap. Ini juga sama seperti sahur Bapak. Kalau bisa jangan sampai berbuka di atas motor. Jangan berbuka di atas kendaraan kalau memang tidak darurat. Alangkah bagusnya ketika berbuka setengah jam kita sudah siap apa yang Nabi anjurkan kita berbuka. Nas'aluka ridaka wal jannah, minta surga, wa na'udzubika min sa'atika wan nar, minta terlindung dari neraka. Kemudian banyak talqin la ilaha illallah, itu yang dibutuhkan. Kalau kita tidak siap hanya sibuk berurus dengan tempo, onde jalan kote, sirup semua, maka tidak ada peningkatan ibadah puasa. Boleh disiapkan, tetapi ketika 15 menit
paling tidak mau berbuka puasa, kita sudah siap berhadapan dengan Allah. Ini sama dengan sahur. Apa dalam hadis lain, farhatani, dua kegembiraan orang berbuka. Farhatun indal fitrah, dia gembira ketika sementara berbuka karena doanya mau diangkat oleh Allah. Kemudian indah liqa'a rabbi, ketika nanti dia menghadap kepada Allah, diberikan catatan puasa. Karena catatan puasa ini tidak diberikan malaikat, bukan malaikat yang catat. Kata Allah, wa ana ajzi bihi, karena puasa as-sawmi, puasa itu untuk saya sendiri yang catat. Jadi Allah yang langsung serahkan kepada kita. Gembira orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena catatannya sempurna. Sahurnya bagus, buka puasanya bagus. Kemudian Anak sekarang Rasulullah yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli fa in lam takun rutabatun fa'ala tamratin fa in lam takun hasawatin min ma'in. Nah, ini yang paling penting. Nabi kalau berbuka, Nabi makan rutab. Rutab itu artinya kurma yang masih mengkal. Kalau sekarang itu ada modelnya tulis punya dengan tangkainya, itu rutab, atau sukari itu mengkal, agak basah dia. Kemudian kalau Nabi tidak dapatkan rutab, maka Nabi pakai tamar. Tamar itu apa? Kurma yang kering, kurma yang masak, seperti ajwa, seperti kurma al-san, seperti kurma Mesir, kurma Madinah, itu tamar. Fa'ilam takun, kalau tidak dapat hasa-hasa min ma'in, maka Nabi ambil air putih, kemudian Nabi minum seteguk, baru qabla an yusalli, setelah itu Nabi sampaikan. Jadi ingat, berbuka dengan yang berat-berat. Nabi sudah kasih contoh. Ulama Imam Syafi'i mengatakan, kalau tidak ada kurma, maka makanlah yang manis-manis, yang tidak disentuh oleh api, kata Imam Syafi'i. Apa yang tidak disentuh oleh api? Semangka, ketimun, pisang. Makanya kurma Nabi suka makan yang manis. Kalau sudah disentuh dengan api, makan jalan motek, boleh tidak onde-onde? Boleh. Artinya jangan berlebihan. Yang penting habis makan yang dimasak berkumur-kumur. Apalagi onde-onde, Pak. Walaupun kita belum masuk bab salat, ya kan? Walaupun kita belum masuk bab salat, tapi kan pas habis buka Allah, onde-onde dimakan. Pas imam bilang waladhdallin, Bapak bilang amin, kelamaan onde-onde masuk ke tenggorokan. Satu supaya batal sembahyang. Batal sembahyang. Makanya kalau makan yang tidak disentuh api lebih enak, lebih tidak tersisa di mulut, apalagi kalau minum air putih. Jadi jangan habis buka puasa bukan beristighfar, mau buka puasa onde-onde, jalan kote, teh, es campur, es kelapa, pokoknya matawa film makanan, nasi dos di depan. Nasi dos di depan. Bukan nasi dos, ada rendangnya, ada tahu isinya, lengkap di dalam. Langsung waktunya berbuka, bisa hapusnya berapa? Susah, kita mau tampil itu nanti. Jadi kalau bisa jalan. Itu sudah kurma 3 Nabi pakai berbuka. Kurma 3 biji saja, baru Nabi sembahyang. Kalau tidak satu teguk air sudah. Begitu juga sahur. Kalau memang kenyang, jangan sampai tidak makan sahur. Kalau memang kenyang, rasa-rasa kuat, pekerjaan juga tidak berat, tidak jual di pasar, tidak bertani, tidak tukang, ya minum saja, lihat, minum. Sudah, berarti kita terima makan sahur. Nah, kemudian yang terakhir terus, kita sudah terakhir. Berbuka, apa yang kita baca banyak. Yang populer kita baca ini, saya sampaikan kita berbuka. Yang populer Bukhari Muslim dari Muaz dari Nabi sallallahu idza aftara, apabila Nabi sesudah berbuka, aqal Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dengan aku berpuasa, dengan rezeki aku berbuka, ya kan? Engkau Maha Rahman Maha Rahim. Itu Bukhari Muslim sahih. Atau ada Abu Dawud punya zahaba suma wa batalital furu wa
Wasabbatal ajru insyaallah. Ya kan? Sahih juga itu. Ya kurang lebih telah hilang rasa haus. Dahaga sudah basah tenggorokan. Saya tinggal mengharapkan pahala insyaallah nanti di hari kemudian. Kira-kira ini dibaca waktu kapan ini Pak? Dibaca waktu kapan ini? Habis berbuka. Sebelum. Yang mana doa paling bagus kita baca sebelum berbuka? Yang mana? Kata Rasul dalam hadis sahih, Allah sangat cinta hambanya apabila dia makan dan minum mengucapkan sebelumnya Bismillah. Itu yang paling sahih. Sebelum berbuka apa? Bismillah. Bismillah ini kata Nabi sekaligus juga cara kita menghilangkan keraguan apakah makanan itu disembelih atau tidak. Ya Rasul, bagaimana kami makan di tempat saudara kami? Kami takut jangan-jangan itu ayam mati. Jangan-jangan tidak disembelih nama Allah. Apa kata Rasul? Sebelum kalian makan, bacalah Bismillah. Bahkan kata Rasul, kalau kalian lupa baca Bismillah ketika awal makan, kalian teringat di tengah-tengah makan, bacalah Bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah dari awal sampai akhir. Bismillah sudah baca buka puasa. Boleh tidak dibaca doa yang tadi? Boleh. Tapi kalau kita lihat artinya secara tata bahasa Arab, ya Allahumma laka sumtu, saya sudah habis berpuasa, berarti sudah berbuka. Dengan rezekimu aku berbuka. Ya. Doa yang kedua, zahaba zuma, tenggorokan sudah basah. Bisa apa? Tenggorokan sudah basah berarti sesudah habis minum. Tapi ulama katakan boleh juga sebelumnya. Tapi paling bagus sebenarnya sesudahnya. Zahaba itu dalam bahasa Arab dia fil madhi. Fil madhi itu artinya pekerjaan yang sudah dilakukan, bukan mudhari. Kalau dia yazhab berarti sementara saya berbuka. Bisa paham? Mudah-mudahan paham. Tapi yang terbaik itu. Tapi boleh tidak sebelum buka? Boleh kata ulama. Tapi kalau sebelum buka sebenarnya yang paling afdal adalah Bismillah. Doa pamungkas. Bismillah. Setelah sudah minum, mari kita bersyukur. Allahumma tasawwur wa bika amin wa ala rizqika aftar bi rahmatika ya. Itu paling bagus. Oke? Tapi jangan nanti ada di salah sesudah itu. Boleh ulama bolehkan. Salah itu. Walaupun bapak benar kalau menyalahkan orang bapak jadi salah. Karena ada ulama yang membolehkan daripada tidak baca sama sekali. Yang ditakuti dia baca Allah maka suatu, tapi dia tidak baca Bismillah. Iya kan? Bismillah paling bagus. Kemudian yang lain-lain ini ada hadis yahtajab, Nabi berbuka di bulan Ramadan. Wa huwa sha'imun, Nabi sementara saat puasa. Boleh? Boleh. Jadi kalau sekarang modern yang berbuka itu apa? Donor darah. Ya. Tiba-tiba ada keluarga sakit di bulan puasa, butuh kita punya darah. Sekarang kan donor darah juga teliti, harus periksa HB dulu, periksa macam-macam kan? Nah, baru bisa. Jadi boleh tidak sementara puasa saya donor darah? Boleh. Berbuka? Boleh. Dulu berbuka pertama tidak dibolehkan. Setelah itu dimansukkan, dihapus, sehingga jadi boleh. Kami di zaman Nabi kepanasan luar biasa panasnya. Tiba-tiba kami mandi setiap waktu salat. Bertanya sama Nabi, boleh tidak? Boleh. Jadi nanti kalau matahari umpamanya, memang biasanya kalau Ramadan sekarang ini mendung-mendung. Itu Allah adil menguji hambanya. Kalau Ramadan selalu panasnya matahari, bukan sengaja bukan. Mau diuji kita ini. Nah, jadi kalau nanti panas matahari, sebelum zuhur mandi kasih basah keramas, boleh. Mau asar mandi, boleh. Mau maghrib mandi, boleh. Tidak membatalkan puasa, boleh. Oke? Nah, kemudian kata Rasul, apabila kalian Rasul kami makan lupa di siang hari,
tiba-tiba kami makan, apakah puasa kami batal? Maka kata Nabi, itu rezeki min Allah, itu rezeki dari Allah. Hanya persoalannya bukan batal atau tidak ada puasa. Ketika kita sudah lupa siang hari, ini makanan di mulut. Jadi aturannya yang di dalam tenggorokan dimasukkan. Sudah, jangan dikeluarkan lagi yang dalam tenggorokan, biar dia masuk. Kemudian yang di mulut ini yang dimuntahkan, jangan dimasukkan lagi. Apalagi dengan ini kalau tidak tambah air minum berarti lagi. Nah itu batal. Itu yang batal. Jadi yang di mulut dikeluarkan, yang sudah di tenggorokan masukkan. Jadi jangan sampai makan dengan air minum lagi pulau-pulau lupa. Kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan muntah? Muntah sementara berpuasa batal atau tidak? Tidak batal. Kecuali muntah itu disengaja. Dan orang sengaja muntah berarti orang tidak waras. Itu muntah itu tidak waras, orang tidak berpuasa. Nah, tapi kalau muntah karena kebanyakan sahur, itu jangan hati-hati. Atau pusing, tidak membatalkan. Yang membatalkan puasa masuk sesuatu ke dalam mulut. Sedangkan muntah keluar sesuatu dari luar, dari dalam mulut. Bisa paham Pak? Muntah yang dari dalam keluar, bukan yang dari luar masuk. Itu yang batal yang dari luar masuk. Oke. Kira-kira demikian. Walaupun masih banyak tidak lintas kita masuk persiapan Ramadan, ini malam kita terakhir, tapi paling tidak ada dasar-dasar Ramadan sudah bisa kita dapatkan. Kita berazam, berniat Ramadan tahun ini lebih baik lagi daripada Ramadan yang tahun lalu. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan sahur. Kalau yang biasa kita kenal sembahyang hanya tarawih 8 dengan 20, di waktu sahur ditambah 22 rakaat. Qurannya dijaga. Kemudian doa-doanya semua waktu mustajab. Jangan lupa sahur, jangan lupa berbuka puasa dengan baik. Kemudian di akhir Ramadan kita tidak sempat bahas Lailatul Qadar, dipakai Lailatul Qadar. Jangan sampai dilupakan. Begitu juga Ustaz nanti mungkin akhir Ramadan ada zakat, jadi sudah boleh terlalu Imam harus bilang ada. Jadi bisa dibuat itu nanti supaya siapa saja yang menerima zakat sudah paham bagaimana zakat ternak, onta. Tidak usah onta ditulis karena tidak ada onta di sini. Jadi ambil standar apa sapi mulai daripada 30, kambing 40 ekor sekian zakat ditulis taruh di album. Jadi ada standarnya begitu juga nanti. Ini zakat fitrah kemungkinan naik daripada yang tahun lalu lagi karena pasti setiap dia diuangkan, dikonversi ke uang pasti naik. Apalagi beras sudah 13-14 ribu per kilo, ya otomatis akan ada perubahan. Jadi kemudian ingat, bayar zakat, bayarlah yang sempurna, yang terbaik. Jangan makan makan beras Cirebon atau beras bermutu bagus, berzakat dengan beras bulog. Jangan dibalik, makan beras bulog, berzakat dengan beras yang mahal, itu lebih bagus. Jangan dibalik. Kemudian setelah puasa Ramadan, man sama Ramadana summa sitta min Syawal kasiyam bulan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, setelah itu dia tambah 6 hari di bulan Syawal, baik berturut-turut mutatabi'ain atau tidak berturut-turut dalam bulan Syawal 6 hari kasiyam bulan, maka dia diberikan lagi pahala seolah-olah berpuasa 360 hari setelah. Oke? Demikian kurang lebih 4-5 bulan mungkin pertemuan kita di sini. Sebelum masuk Ramadan, saya secara pribadi utamanya kepada Ustaz, Pak Imam, Pak Salam doa apabila ada kesalahan saya memaafkan, saya juga dimaafkan. Masuk Ramadan kita dalam keadaan bersih dan insya Allah kita bersaksi di hari kemudian. Nanti di hari kemudian itu ada Allah kasih orang surga jalan-jalan ke neraka. Itu ada dia punya safari rihlah, ya kan? Sampai nanti orang surga di atas sahabat mereka saling bertanya, masalahkan fi sakar, kenapa anda masuk dalam neraka itu? Karena aku minal musallin, saya tidak sembahyang. Wadana ilmu miskin, saya tidak suka bantu orang. Wa kunna nahal mahidin, saya suka membicarakan keburukan orang. Jadi ada dari silaturahmi. Dan siapa di antara kita kemungkinan ada yang masuk neraka, ditolong nanti di hari kemudian. Kita salah satu pemberi syafaat selain Nabi, selain orang hafal Quran, maka kita sahabat-sahabat ini bisa memberikan syafaat nanti di hari kemudian. Kita bersaksi, ini saudara saya pernah dalam majelis ta'lim, ini saudara saya sama-sama saya satu masjid, ini bisa memberi syafaat.
Demikian kira-kira kita bergembira datang Ramadan, kita semangat, atur stamina, kemudian diatur itu, diatur segala-galanya, bagaimana grafiknya naik terus sampai puncak Ramadan selesai, maka kita orang-orang yang mendapatkan piala takwa di sisi Allah. Amin ya rabbal